Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan. Saya sastra Inggris kelas B tahun 2019. Dan pada video kali ini saya akan melakukan tugas akhir atau final test dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap yang dibimbing oleh Bapak Nasrullah. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini ada 3 pertanyaan. Salah satunya adalah pada pertanyaan pertama, yaitu materi apa yang telah saya dapatkan selama berkuliah wawasan budaya hutan tropis lembap. Yang kedua, apa lesson learned, pelajaran yang telah didapat dari mata kuliah ini, yaitu wawasan budaya hutan tropis lembap. Baik, yang ketiga yaitu adalah apa kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pelajaran dari mata kuliah wawasan budaya hutan tropis lembap. Baiklah, saya akan menjawabnya di sini. Pada jawaban pertama yaitu adalah baik, pada saat melakukan perkuliahan pada semester 3 ini, saya mendapatkan materi untuk mata kuliah ini ialah merujuk kepada 2 buku yang telah Bapak dosen berikan, yaitu Bapak Nasrullah. Pada buku pertama yaitu adalah buku Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap di Kalimantan oleh Bapak Nasrullah, dan buku yang kedua adalah Kebudayaan dan Pelestarian Alam dalam kurung penelitian interdisipliner di pedalaman Kalimantan, yang dimana oleh Christina Igenter dan Bernard Selato selaku penyunting. Yang dimana di buku-buku tersebut yang telah saya pelajari ada sangat banyak materi-materi yang penting di setiap babnya. Yaitu pada bab pertama kita mempelajari bab 1 adalah pendahuluan. Bab 2 pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman. Bab ketiga yaitu karakter geografis hutan tropis lembap Kalimantan. Bab keempat gambaran masyarakat di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Setelah itu yang kelima, budaya hutan dan budaya sungai di Kalimantan. Bab keenam adalah wujud budaya dan unsur-unsur budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Bab 7, dinamika budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Bab ke-8 yaitu adalah upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap. Yang saya sebutkan di atas adalah merujuk kepada buku yang pertama, yaitu buku Bapak Nasrullah. Setelah itu buku kedua yang dimana Christina Igenter dan Bernard Selato menjadi pelaku sunting. Yaitu pada buku kedua ini Bapak Nasrullah hanya memberikan satu bab, yaitu pada bab 4 saja, yang berjudul menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional. Baik, berlanjut kepada jawaban yang nomor 2, pelajaran yang saya dapat yaitu merupakan berdasarkan materi di setiap babnya. Jadi saya akan menjelaskan pelajaran yang telah diambil dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Lembap Tropis Lembap ini. Oke, pada bab pertama ini materi yang saya dapatkan merupakan bahwa hutan tropis dan hutan tropis lembap pada di daerah Kalimantan merupakan Center of Excellent Tropical Studies yang telah menjadi pusat pembelajaran tentang hutan tropis yang ada di Kalimantan Timur secara khusus, dan membahas kedekatan manusia dan alamnya, berupa mengetahui bahwa faktor alam, lingkungan, geografi itu adalah merupakan faktor determinan yang menandai hadirnya kebudayaan tersebut. Memperdalam wawasan
tentang materi wawasan budaya hutan tropis lembat menjelaskan tentang bagaimana menjaga ataupun melestarikan apa yang telah ada, yaitu orang-orang Kutai dan Dayak identik dengan budaya sungai dan budaya hutannya. Setelah itu berlanjut kepada bab kedua, yang mana menjelaskan tentang pada bab kedua ini membahas tentang pola ilmiah pokok atau PIP, yang dimana mengarahkan pendidikan yang strategis, perguruan tinggi, pengembangan kemampuan perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena berbasis perguruan tinggi, PIP juga berbeda dan menegaskan keahlian khusus untuk universitas dan universitas lain. Di sini juga PIP telah menjadi pembeda sekaligus penegas keahlian khusus dari universitas lainnya. Dari PIP dan visi Universitas Mula Warman akan menjadi unsur kemajuan karena telah menargetkan keunggulan pada keahlian pendidikan, riset, pengabdian pada hutan tropisnya. Dan juga pada Universitas Mula Warman telah membuat target yaitu Center of Excellence for Tropical Studies, di mana mendatangkan yang mendatang ini. Oke, lanjut pada tahap ketiga, yaitu adalah sudah melakukan perkuliahan yang dimana melalui aplikasi Zoom pada minggu lalu, yang dimana menjabarkan tentang apakah itu hutan tropis, karakter geografis hutan tropis Kalimantan Timur yang mencakup iklim, evapotranspirasi ataupun suhu udaranya, karakter lahan dan tanah, ekosistem pada gambut, juga menjelaskan tentang ilmu-ilmu pengetahuan keberagaman fauna dan floranya yang membuat ekosistem pada tempat tersebut. Baik, berlanjut kepada bab 4, yang dimana menjelaskan pernyataan Pulau Kalimantan telah lama memiliki bermacam-macam karakternya, khusus pada karakter kebudayaan yang telah lama tersimpan pada karakter itu sendiri. Dan juga Kalimantan Timur mempunyai dua etnik lokal, yaitu Kutai dan yang kedua adalah Dayak. Tidak hanya etnik lokal saja, Kalimantan Timur juga terdapat etnik migran yaitu Banjar, Jawa, Bugis, atau penduduk timur dari Papua. Oleh sebab itu, maka terjadilah perpaduan daerah dan kebudayaan di Kaltim ini, yang disebabkan karena letak geografisnya. Maka dari itu daerah kita saat ini mempunyai budaya multikultural, yang dimana kebudayaan sungai dan kebudayaan hutannya di Kaltim juga tidak pernah terlepas dari masyarakatnya itu sendiri, tidak terkecuali etnik lokal ataupun etnik migran yang telah berkunjung ataupun bertempat tinggal di Kalimantan. Setelah itu masuk kepada pembahasan bab 5, yang dimana menjelaskan tentang beberapa pentingnya relasi antara antropologi dan geografis yang telah merupakan kebudayaan manusia dan alamnya. Pada alam Kalimantan pun sudah menyebar luas terkenalnya di Indonesia maupun di luar dengan sungai yang lebar, panjang, serta memiliki hujan tropis yang lebat, serta memiliki flora, fauna, dan keadaan alamnya. Setelah itu masyarakat di Kalimantan berusaha beradaptasi
dengan lingkungannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Keberadaan sungai pun mempengaruhi budaya masyarakatnya di Kalimantan Timur ini. Terkecuali di bidang transportasi, yang dimana menjadi inovasi dalam transportasi dalam sungai juga telah berkembang. Biasa digunakan untuk menghubungkan beberapa daerah. Selain itu, kuliner juga merupakan faktor penyelesaian alam di Kaltim. Setelah itu, lagi pula budaya sungai dan hutan tropis ini sudah memiliki perbedaan fundamental dengan budaya bahari atau maritimnya dan budaya agraris itu. Seperti yang telah diketahui, budaya maritim erat dengan keberadaan laut, pesisir, dan pulau sebagai ekosistem alamnya. Sedangkan budaya agraris ini sangatlah identik dengan sawah dan dataran rendah, pegunungan, dan daerah perkebunan. Karena iklim tropis dan curah hujan yang tinggi pada Pulau Kalimantan akan merasakan sangat panas jika berada pada musim hujan. Faktor ini mempengaruhi budaya pakaian yang ada di Kalimantan. Pakaian yang cocok adalah pakaian yang tidak menyerap panas, yaitu berwarna hitam dan tidak terlalu menutupi seluruh bagian tubuh. Yang dimana yang akan menjadi sebab agar kebudayaan dapat berkelanjutan, maka manusia-manusianya atau penduduk dan kebudayaan itu sendiri harus tetap menjaga keberlangsungannya, kebaikan pada ekosistemnya. Dari penjelasan di atas, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kearifan lokal yang telah kita miliki bisa dipotensikan dengan sangat cermat dan teliti agar tidak mengurangi maupun sekaligus membuang karakter khas dari identitas hutan dari Kalimantan itu sendiri. Berlanjut kepada bab 6 yang menjelaskan bahwa kebudayaan atau culture dalam bahasa asing memiliki makna yang berbeda. Dalam bahasa Sanskerta, budaya atau budaya yang berarti budi atau kekal, sedangkan culture sendiri dari bahasa Inggris yang mengartikan dari bahasa Latin yaitu coller, yang dimana artinya mengolah atau mengerjakan. Hal ini dibahas dalam pandangan etimologi yang memiliki 4 hal, yaitu adalah nilai budaya. Nilai budaya di sini dimaksudkan dengan cara tersirat karena kita tidak bisa melihat tetapi bisa melakukannya. Contoh dalam menjaga dan merawat lingkungan kita sendiri seperti hutan dan sungai yang ada di Kalimantan tanpa siratan. Berlanjut kepada sistem budayanya. Dalam sistem atau gagasan ini adalah perwujudan dari menjaga dan merawat sesuatu secara lebih mendetail dengan bagaimana cara atau apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga dan merawat tersebut. Setelah itu sistem sosialnya di sini bermaksud untuk menjaga hubungan antara manusia dan lingkungannya, agar manusia yang bertempat tinggal di daerah tersebut telah melahirkan praktik-praktik atau penempatan dengan mencintai serta menjaga hutan itu sendiri. Yang keempat adalah artefak atau benda-benda budaya. Yang terakhir dari wujud budaya adalah artefak. Artefak adalah wujudan yang berbentuk sebuah benda dalam kebudayaan yang itu
memiliki contoh seperti prasasti yang terdapat di Kalimantan, yaitu adalah prasasti Yupa yang berada di Muara Kaman, kota Kutai Kartanegara. Sedangkan unsur-unsur budaya mencakup 10 hal, yaitu bahasa dan sastra, kesenian, kepercayaan, pengetahuan, mata pencaharian, organisasi sosialnya, teknologi, kesehatan, kuliner, pakaian, dan pakaian adat. Setelah itu kita masuk kepada bab ke-7, yang dimana membahas tentang dinamika budaya hutan tropis lembab Kalimantan. Ini akan membahas tentang beberapa hal, yaitu diantaranya adalah difusi, akulturasi, dan asimilasinya. Difusi di sini dikenal dengan sebagai persebaran luasnya melalui budaya migrasi. Sedangkan akulturasi tersebut dan asimilasinya adalah pembauran budaya antara budaya asal dan budaya luar. Difusi atau penyebaran budaya ini sendiri telah dilakukan pada zaman dahulu. Lalu ada akulturasi yang telah dimaknai sebagai menerima budaya luar, kemudian diolah difilter ataupun diolah tanpa mengurangkan kepribadian kebudayaan asal penerima budaya itu sendiri. Setelah itu ada asimilasi, yang dimana proses pembauran budaya ini adalah dengan cara minoritas akan menyesuaikan dengan apa budaya pada daerah mayoritas itu sendiri. Setelah itu ada inovasi. Inovasi adalah proses pembauran budaya dengan menggunakan teknologi yang ada serta mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat ini, yang dimana diikuti oleh modernisasi, yang dimana akan melakukan pembaruan pada budaya. Dan juga di Pulau Kalimantan Timur ini keberagaman dan variasi budayanya sangatlah banyak. Kondisi sosialnya juga beraneka ragam karena dipengaruhi oleh lingkungan yang berupa hutan tropis itu sendiri. Cara pandang dan strukturnya menentukan sistem kehidupan itu pada kebudayaan, seperti contohnya saja seperti di Papua, Kalimantan yang notabene-nya pulau yang sangat kaya akan budaya, tetapi bisa saja imigran atau justru warga lokalnya menjadi korban ketidakadilan ekonomi, tidak hanya dari segi ekonomi maupun mencakup dari semua aspek itu, yaitu berlanjut lagi, yaitu adalah adapun kebijakan-kebijakan yang telah berlaku, yang dimana bernama inklusif dan afirmatif, dimana kedua aspek ini akan menjelaskan dirinya masing-masing. Pada aspek afirmatif, yaitu adalah pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh berdasarkan di bawah hukum, orang yang menolak melakukan sumpah. Berbeda dengan inklusif yang berarti memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain, sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yaitu masuk kepada bab terakhir, yaitu bab 8. Pada bab ini kita akan menjelaskan bahwa kita akan mengupas tentang pelestarian dan keberlangsungan budaya di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan ini.
atau bisa juga kita sebut sebagai pelestarian serta menjaganya. Dalam upaya ini akan memanfaatkan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan. Ini mana terdapat beberapa dinamika yang harus kita hadapi. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya, oleh budaya itu sendiri. Berlanjut kepada pembahasan pada buku kedua. Pada buku kedua ini materi yang disampaikan adalah tentang suku Dayak Kenyah Bakung yang kini tinggal di Desa Long Apan Baru, kecamatan di Long Pujungan. Akhir ini masyarakat Bakung menetap di Long Apan dan terakhir pindah ke Long Aran sekitar tahun 1969 itu sendiri. Oleh karena itu Desa Long Aran lebih dikenal sebagai Long Apan Baru. Hingga detik ini sastra lisan yang telah dibangun oleh Dayak Kenyah Bakung tidak banyak didokumentasi dan dapat dipastikan bahwa sastra ini akan punah sekian lamanya waktu. Baik, berlanjut kepada jawaban yang ketiga, yaitu adalah kegiatan apa yang dilakukan setelah mempelajari materi ini. Baik, setelah mengetahui materi-materi yang di atas dan juga telah dijabarkan, akan menambah rasa penasaran akan kekayaan budaya di dalam pandangan yang ada di hutan tropis Pulau Kalimantan ini, yang dimana ini akan membuat kita semakin penasaran dan akan berekspedisi di suatu daerah pedalaman hutan yang masih menyimpan kebudayaan suku etnik yang begitu kuat dan masih asli. Baik, sekian dari saya, Ohi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.